Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, kita kali ini bertemu lagi di pelajaran PABP. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi lanjutan, yaitu tentang judulnya mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, yaitu materi kelas 8, yaitu bab 2 yang judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Baik, namun sebelumnya Bapak akan absen dulu. Untuk absen silakan nanti kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini kalian chatting Japri WA saja ya, misalkan Rangga Ditya, nanti langsung Japri setelah mengikuti pembelajaran ini, Pak saya tadi mengikuti pembelajaran gitu, supaya Bapak akan absen kehadirannya. Baik, Bapak akan presentasikan materi ya. Oke, kelihatan? Tolong jawab, ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Materi kali ini yaitu bab 2 yang judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya, makanan dan minuman yang halal. Nah, namun sebelum ke materi, kali ini kita akan mempelajari dulu kompetensi dasar yang ada di materi bab 2 ini. Di mana kompetensi dasar ini yaitu dari kompetensi dasar sikap spiritual yaitu 1.2, yaitu tentang terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Untuk kompetensi dasar sosial, itu terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait. Kemudian untuk kompetensi dasar pengetahuan itu 3.2, itu untuk pengetahuan. Itu dimana memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk KD atau kompetensi dasar keterampilan itu 4.2.1 membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan hadis terkait, ini ketinggalan. Kemudian dengan membaca dengan tartil ya. 4.2.2-nya menunjukkan hafalan serta hadis terkait dengan lancar. Nanti kalian suruh menghafal Quran Surat An-Nahl ini ya, 114. Kemudian untuk 4.2.3 itu menyajikan keterkaitan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Quran Surat An-Nahl 114. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian yang kedua, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait ya, tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memahami tentang hukum bacaan tafhim dan tarkik pada lam jalalah ya, lam jalalah dan ro. Ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid di pembahasan kali ini. Kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasi lafal yang mengandung hukum bacaan mim sukun yang terdapat pada Quran Surat An-Nahl, ini masih dengan ilmu tajwid. Selanjutnya memahami makna Quran Surat An-Nahl ayat 114, kemudian secara berpasangan membaca menghafalkan. Nanti kalian saling berpasangan untuk menghafalkan satu sama lain. Nanti kalian dengan pasangan kalian saling tes hafalan tersebut. Itu tentang Quran Surat An-Nahl ayat 114. Kemudian melakukan koreksi secara berkelompok ya terhadap hasil pengumpulan. Kemudian merumuskan, mengoreksi dan memperbaiki hasil penerjemahan secara kelompok tadi ya. Kemudian mendemonstrasikan hafalan. Nah, nanti kalian
ke depan satu persatu atau nanti kalian akan Bapak panggil untuk tes hafalan. Selanjutnya menyajikan paparan hasil pencarian hukum bacaan tafhim dan tarkik pada alam jalalah dan ro dalam Quran surat An-Nahl 114. Itu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tentang mengkonsumsi makanan halal dan bergizi. Selanjutnya, nah ini adalah makanan halal. Ini adalah gambar di mana gambar di sini ada beberapa gambar, ada buah, ada buah-buahan, ada minuman ya. Ini adalah makanan dan minuman yang halal. Islam memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik dan bergizi ya. Selanjutnya peta konsep. Peta konsep di sini ya, kita akan membahas tentang surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 114, di mana di dalam surat An-Nahl nanti akan kalian harus membaca kemudian menghafal. Setelah membaca kalian harus memiliki sikap mengkonsumsi makanan halal. Dalam artian kalian merealisasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami hadis yang ada kaitannya dengan surat An-Nahl ini. Kemudian tadi menghafal kalian memahami surat atau kandungan ayat yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 114. Kemudian mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Itu peta konsep yang ada di dalam materi kali ini. Oke, next. Selanjutnya kita akan, ini membaca surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Abu Daud. Nah, nanti hafalan kalian, dikarenakan kita melakukan daring, silahkan hafalan kalian atau bacaan kalian ya. Untuk sementara bacaan kalian kirimkan voice note kalian melalui WA ya, yang setelah pembelajaran kali ini. Kita akan baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Ini dalil nakli tentang mengkonsumsi makanan halal dan minuman yang halal dan bergizi. Ini dalil nakli ya. Dalil nakli itu dalil yang diambil atau yang bersumber dari Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya, nah ini hadis ya, masih dalil nakli. Ini hadis tentang makanan dan minuman ya, atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Anil Muqaddam bin Wa'di Karibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah ala yushiku rajulun syab'anun ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min haramin faharrimu ala la tahillu lakum lahmul himaril ahli wala wali aqulu dinabin minas samu'i wala laqdahu mu'ahidin illa ayastaghniya anha sahibuha. Rawahu Abu Daud. Ya, artinya Mikdam bin Ma'di Karib berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku diberikan kitab atau Al-Quran yang semisalnya bersama-sama dengannya agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya. Berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja uang kalian dapati halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagimu keledai kampung. Dan tidak dihalalkan yang semua bertaring dari kelompok binatang busa. Tidak pula barang temuan orang kafir mu'ahad, kecuali jika pemiliknya dan tidak membutuhkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Ini hadis terkait yang ada kaitannya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ya. Selanjutnya, ini masih hadis juga ya, masih hadis juga. Bapak akan bacakan langsung artinya
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki. Karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi meskipun datangnya lambat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara mendapatkan rezeki. Ambillah apa saja yang telah Allah halalkan kepada kalian dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis ini menjelaskan bahwa ketika kalian nanti ke depannya ya sudah dewasa, sudah mendapatkan pekerjaan, jika dalam artian perbaiki dalam mencari rezeki, utamakan rezeki yang halal, itu yang halal. Kemudian next, nah ini adalah salah satu tugasnya ya. Ini tugas kalian setelah pembelajaran kali ini, kalian haruskan menghafal ya. Tugasnya adalah menghafalkan ayat dan hadis yang telah dipelajari tadi ya. Nanti Bapak akan share ayat tadi, ayat Quran surat An-Nahl ayat 114 dan dua hadis tadi ya, yang diriwayatkan Ibnu Daud dan Ibnu Majah, akan Bapak share lewat WA ya. Kemudian kalian hafalkan dan kalian japrikan video penghafalan kalian. Kemudian cara menghafal yang baik adalah dengan membaca berulang-ulang kali. Itu tekniknya, teknik cara menghafal yang baik itu kalian terus baca-baca berulang-ulang ya. Kemudian ulangi bacaan yang belum mampu dihafal dengan baik hingga benar-benar hafal. Kemudian nah ini kandungan Quran surat An-Nahl ayat tadi ya, ayat 111. Di dalam kandungan An-Nahl itu terdapat kandungan yang pertama, Allah menyuruh kaum muslim untuk memakan makanan yang halal, lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi yang pertama, perintah Allah ya kepada kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal, lagi baik. Kenapa kita diperintahkan memakan makanan yang halal? Ya, nanti akan di share di sini. Oke. Nanti akan di share manfaat ya memakan atau meminum makan yang halal. Kemudian makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan Allah untuk dikonsumsi. Ya, jadi tadi makanan dan minuman yang halal itu sangat diperintahkan oleh Allah karena pertama sangat baik untuk tubuh, yang kedua itu akan menambah atau bukan menambah ya, dalam artian karakter kalian itu, mengubah karakter kalian yang tadinya buruk. Kalau kalian sering memakan makanan yang halal dan minuman-minuman yang halal, akan mengubah karakter kalian yang tidak baik gitu. Atau nanti kedepannya kalian sudah dewasa terus punya istri ya, dalam artian sudah berumah tangga, jangan pernah berikan anak kalian makanan atau nafkah yang dari haram, karena akan berdampak kepada anak-anak kalian, entah itu perilakunya yang tidak baik, entah itu akhlaknya itu tidak baik, ataupun nasibnya yang tidak baik. Itu akibat dari beberapa dampak dari makanan atau memberikan makanan dan minuman yang tidak halal gitu. Selanjutnya ini kandungan hadis yang tadi, dalam mengkonsumsi makanan minuman harusnya berhati-hati. Nah, harus berhati-hati. Kemudian kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar baik dan halal dan benar ya. Jadi kita pastikan dulu apakah ini menang maling atau enggak gitu ya. Apakah ini hasil dari korupsi atau hasil dari jerih payah sendiri gitu, dalam artian ya. Kita harus benar-benar filter, kita harus benar-benar menyaringnya. Terus makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik menurut Al-Quran dan hadis. Nah, tadi udah dijelaskan. Jadi makanan yang baik ya. Tapi ini di sini nanti
pertemuan selanjutnya kita akan bahas makanan yang baik itu seperti apa, kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian, nah ini penyebabnya kenapa Allah mengharamkan ya. Tadi nih kandungan ini masih kandungan hadis ya. Yang pertama haram karena cara mendapatkannya, misalnya harta yang didapat dari mencuri, hasil riba maupun hasil korupsi ya tadi. Jadi sesuatu barang bisa dikatakan haram apabila barang tersebut hasil dari mencuri atau misalkan dari riba. Riba itu jadi berlebihan ya, berlebihan. Misalkan kita menjual barang yang harusnya secara standar itu seharga, misalkan kita menjual beras yang umum itu misalkan 8.000 1 liter, kita jual 15.000, itu terlalu riba ya. Kemudian hasil korupsi udah kita ketahui lah. Kemudian haram karena substansi barangnya adalah barang tersebut memang ditetapkan haram. Nah contoh anjing itu jelas haram, jadi tidak boleh dikonsumsi. Atau babi, daging babi itu jelas haram, gitu, jelas haram. Jadi jenis makanannya haram itu pertama dari hasilnya ya, kedua dari jenisnya jelas-jelas haram. Jadi daging babi, daging anjing itu jelas haram, maka kita tidak dibolehkan, ya dilarang untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Kenapa dilarang Bapak? Misalkan ya, karena pertama dari secara kesehatan jelas bahwa di dalam daging babi itu terdapat cacing pita yang tidak akan mati walaupun dibakar ya dengan suhu sangat panas gitu. Itu salah satu secara keilmuan kesehatan. Terus daging anjing kenapa diharamkan? Karena secara tadi kesehatan pula ya, itu jelas daging anjing itu panas ya, daging anjing itu panas beda. Terus makanya akan berwatak, berdampak kepada perilakunya. Makanya wataknya itu keras. Nah, jika kalian sering memakan makanan daging anjing itu kalian akan berwatak keras. Kemudian, ini pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Ini pentingnya manfaatnya. Ya, ini manfaatnya. Allah memberitakan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman halal untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi jelas dari untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Ya, kenapa Allah melarang? Bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita, untuk kesehatan dan untuk jasmani kita. Kemudian makanan yang halal dan baik dapat menyehatkan tubuh manusia, jelas dari kesehatan. Kemudian makanan bergizi harus memenuhi fungsi. Fungsi tersebut adalah memenuhi kepuasan jiwa, ya, memberi rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa. Nah, itu fungsi dari makanan bergizi, ya. Kemudian memenuhi fungsi fisiologik, ya, yaitu memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan DNA, perkembangan sel-sel baru. Jadi makanan yang halal itu, yang bergizi itu pertama tadi yang dapat memenuhi jiwa ya, itu memberikan rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri kita, terus membuat kita puas ya. Kemudian yang kedua memenuhi fungsi fisiologik, yaitu memberikan tenaga, bukan malah sebaliknya. Contoh minuman yang haram, minuman keras itu tidak menambah tenaga tapi akan melemaskan justru ya. Atau misalkan barang-barang narkoba itu tidak boleh. Kenapa? Itu bukan menambah tenaga tapi malah berdampak melemaskan atau mengurangi tenaga, malah kelihatan orang stres ya, tertawa sendiri ya dan sebagainya lah. Itu karena efek dari meminum atau mengkonsumsi yang haram ya, begitu. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Nanti tugas selanjutnya akan Bapak share ya, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi pertama kalian hafalkan surat An-Nahl ayat 114 yang akan Bapak share ya tulisannya. Yang kedua hadis ya, dari hadis dari Abu Daud yang ini ya, ini Abu Daud. Yang ketiga hadis ini yaitu dari Ibnu Majah. Nah, kalian hafalkan dan videokan, lalu kirim
via WA. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami. Jika tidak memahami, kalian boleh tanyakan nanti di grup pembelajaran WA ya. Baik, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu ya.